Miris sekali kalau kita lihat ternyata pemasungan ini masih dijadikan cara-cara pilihan oleh masyarakat Dalam tanda kutip ya, untuk betul, mengamankan untuk atau menyelamatkan atau menenangkan, tapi dalam tanda kutip. ya, bagi mereka yang menderita gangguan jiwa, ini tentu bukan menjadi jalan keluar bagi kesembuhan para penderita gangguan jiwa. Kita akan membahas persoalan ini, sudah hadir di studio kami, ada sosiolog, ada Pak Muslimin. Pak Muslimin, kalau kita lihat tadi beberapa anggota keluarga alasannya bermacam-macam, tapi ternyata masih banyak yang memilih untuk memasung anggota keluarga mereka sendiri dengan alasan tadi, tanda kutip, supaya mereka tidak melukai diri sendiri ataupun orang lain. Ya, memang setidaknya dua sebab ini. Sebab yang pertama soal pandangan lama. Pandangan lama itu mengatakan bahwa kalau orang sakit jiwa didefinisikan sebagai kerasukan makhluk halus. Nah, oleh karena itu maka cara-cara penyembuhannya pun dengan cara-cara yang supranatural, yang bersifat irasional. Nah, penyebab yang kedua itu faktor sosial ekonomi, ya termasuk dalamnya pendidikan. Nah, oleh karena itu sebab yang kedua ini menyebabkan orang bingung mau menangani seperti apa yang seperti ini, sementara pengetahuan dia tentang kesehatan jiwa minim, ya kemudian yang kedua faktor ekonomi. Kalau dia mengobati, bayangan dia adalah ini pengobatan yang serius membutuhkan sekian ratus juta. Nah, jadi dua hal ini yang sesungguhnya harus kita atasi secara sistematis gitu. Berarti memang faktor pendidikan ini kan berpengaruh sekali Pak ya, terutama untuk keluarga yang memang ada anggota keluarganya yang memiliki gangguan jiwa seperti itu. Karena kebanyakan akhirnya keluarga yang memilih metode pasung tadi adalah keluarga yang memang taraf hidupnya di bawah rata-rata Pak. Cenderung malah memang miskin gitu, keluarga miskin. Nah, ini dia. Makanya kalau kita mencanangkan program atau gerakan bebas pemasungan, sekarang pertanyaan kita, apakah orang-orang yang sakit jiwa ini mendapatkan layanan dari negara? BPJS sementara ini kan baru bicara tentang kesehatan jasmani. Nah, sementara kalau kesehatan mental seperti orang-orang tadi, seharusnya juga bisa tercover. Saya setuju sih. Gitu. Dan saya yakin sebenarnya bisa diprogramkan itu. Gitu. Dan pertanyaan selanjutnya kemudian, apakah opsinya dimasukkan ke rumah sakit jiwa atau panti rehabilitasi? Karena ada juga faktor ketika keluarga tidak mau membawa ke rumah sakit jiwa, tidak mau mengakui bahwa anggota keluarganya membutuhkan perawatan kejiwaan. Nah, ini kesalahan juga. Jadi sisi lain, orang menganggap itu sebagai aib. Orang kita ini kan memandang orang dari bibit, bebet, bobot. Nah, kalau seandainya mereka punya anggota keluarga yang dalam tanda petik itu abnormal seperti itu, seolah-olah itu bagian dari keturunan. Sehingga orang bisa menjauhi keluarga yang bersangkutan. Nah, ini masyarakat juga harus mengetahui bahwa ini bukan karena faktor-faktor yang bersifat genetik, tetapi kita harus mengedukasi bahwa sesungguhnya ini bukan aib sosial juga, aib individual atau aib keluarga, bukan. Makanya kalau kita memasukkan yang bersangkutan ke rumah sakit jiwa, itu jauh lebih melayani dari sisi kemanusiaan, dari sisi sosial, bahkan dari sisi ekonomi juga. Ada hak mereka juga artinya untuk mendapatkan rehabilitasi. Nah, ini cukup menarik karena memang Menteri Sosial juga sudah mengatakan nih mengenai gerakan bebas pasung karena memang sudah mulai mengkhawatirkan apalagi untuk beberapa masyarakat yang memang kondisinya terpinggirkan. Kita lihat. Kita sudah rapat koordinasi nasional kembali. Harapan kita memang dengan Dinas Sosial seluruh Indonesia 2019 bebas pasung. Tapi bahwa format e-pasung itu sangat membantu intervensi siapapun untuk kesembuhan dari yang mengalami gangguan psikotik. Jadi kasus seperti Erik dan beberapa kasus-kasus lain itu yang terjadi memang seringkali belum tentu psikotik, tapi keluarganya ini memang ngambil jalan pintas sehingga anak itu dipasung. Pas hamil ya. Baik, nah ini kita masih membicarakan tadi sama Pak Muslimin bagaimana kemudian beberapa anggapan warga yang merasa bahwa takut mengakui karena penyakit, maksud kami gangguan kejiwaan itu dianggap sebagai sesuatu yang aib, menular, sesuatu yang menjadi penyakit tadi menurun. Padahal dikonfirmasi betul oleh Pak Muslimin tadi bahwa bukan, ini adalah tidak berarti kalau anggota keluarga kita menderita gangguan jiwa berarti anggota akan menurun. Berarti tidak pernah terjadi ya Pak ya? Atau seperti apa? Jadi begini, kalau seandainya ada gangguan mental, itu bukan karena misalnya karena anggota keluarga saya itu kena gangguan mental, otomatis nanti anaknya akan berpotensi gangguan mental. Nah, rumus itu tidak ada. Nah, kecuali memang ada kesalahan-kesalahan terapi. Nah, jadi misal pada saat dia kecil
suka dihina, pada saat dia kecil suka dibully, pada saat dia kecil tidak pernah dihargai di lingkungan keluarganya pun dia nggak pernah mendapat apresiasi. Nah itu berpotensi memang seperti itu. Jadi berawal dari kultur dan perilaku sebenarnya. Sehingga orang bisa melahirkan seperti itu. Gitu. Nah yang kedua memang ada faktor kaitannya mungkin dengan higienitas. Nah, kebersihan, kesehatan, secara jasmani kalau orang makannya baik, tentu kan dia menjadi sehat. Nah, tapi kalau orang makannya misalnya maaf, seperti makanan-makanan yang sama sekali tidak diseleksi, bahkan makanan-makanan bekas, ya, makanan sisa orang, ya otomatis dia akan terganggu dari sisi fisik dan mental. Gitu. Pak Muslimin sendiri, seberapa optimistis sih Pak melihat gerakan Indonesia Bebas Pasung 2019 ini akan berhasil? Faktor apa kira-kira yang memang harus diubah nih? Ya, ada faktor yang bersifat infrastruktur, ada faktor yang bersifat kultur. Yang infrastruktur itu misalnya, orang tidak dengan mudah bisa mendapatkan akses baik itu ke panti rehabilitasi maupun rumah sakit jiwa. Karena biasanya adanya hanya di kota-kota besar. Nah, sementara orang-orang kita yang menderitanya seperti ini kan nggak semuanya di kota besar. Ada di pelosok-pelosok. Nah, yang di pelosok ini justru mereka bingung mau membawa kemana. Nah, oleh karena itu menurut saya infrastruktur ini harus merata supaya bisa melayani itu. Dan yang kedua, faktor kultur yang diantaranya kita bicarakan tadi. Orang menyembunyikan ya, yang sakit jiwa itu seolah-olah biar dia di belakang rumah supaya tidak kelihatan orang. Nah, oleh karena itu mungkin dia berdampingan dengan, mohon maaf, binatang. Nah, jadi di belakang rumah tidak ditampakkan karena merupakan wujud dari aib sosial. Pemahaman artinya ketika warga bisa menerima, ini juga bisa membuka pintu bahwa mereka membutuhkan rehabilitasi. Di sinilah pemerintah bisa masuk untuk memberikan fasilitasi yang terbaik. Terima kasih Pak Muslimin sudah membahas ini bersama kita.